Kesalahan umum yang harus dihindari saat belajar di kelas. Belajar di kelas merupakan bagian penting dalam proses pendidikan. Kelas adalah tempat kita mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang akan membantu membentuk masa depan kita. Namun, banyak siswa yang masih melakukan kesalahan yang bisa menghambat pemahaman mereka dan mengurangi efektivitas waktu yang dihabiskan di kelas. Kesalahan-kesalahan ini, meskipun tampak sepele, dapat memengaruhi cara kita belajar dan berinteraksi dengan materi pelajaran. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dan menghindari kesalahan-kesalahan umum ini agar kita dapat memaksimalkan proses belajar di kelas. 1. Tidak fokus dan mudah teralihkan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering terjadi di kelas adalah kurangnya fokus. Banyak siswa yang mudah teralihkan oleh hal-hal di sekitar mereka, seperti ponsel, percakapan dengan teman, atau bahkan pikiran yang melayang jauh dari topik yang sedang dibahas. Ketika kita tidak sepenuhnya fokus pada materi yang diajarkan, kita kehilangan kesempatan untuk memahami pelajaran dengan baik. Rasa malas atau ketidakminatan pada topik tertentu juga bisa memicu kekurangan fokus, yang pada akhirnya menghambat proses belajar. Mengapa ini merugikan? Ketika kita tidak fokus di kelas, informasi yang diberikan oleh guru atau dosen tidak dapat diserap dengan maksimal. Hal ini membuat kita harus mengulang pelajaran di luar kelas yang memakan lebih banyak waktu dan energi. Tidak hanya itu, kekurangan fokus juga mengarah pada kebiasaan menunda-nunda atau merasa tertekan saat menghadapi ujian karena kita merasa tidak siap. Solusi: cobalah untuk menyadari kapan perhatianmu mulai melayang dan ambil langkah-langkah untuk mengembalikannya ke pelajaran. Matikan ponsel atau letakkan jauh dari jangkauanmu jika perlu. Buatlah catatan selama pelajaran untuk membantu otakmu tetap terfokus dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Ketika kamu benar-benar mendengarkan dan terlibat dalam pelajaran, informasi yang diterima akan lebih mudah diingat. 2. Melewatkan persiapan sebelum kelas. Banyak siswa yang datang ke kelas tanpa melakukan persiapan terlebih dahulu. Mereka hanya mengandalkan penjelasan guru atau dosen tanpa membaca materi terlebih dahulu atau melakukan review sebelumnya. Padahal, persiapan sebelum kelas sangat penting untuk membantu kita memahami pelajaran dengan lebih baik. Dengan membaca bahan bacaan sebelumnya atau meninjau materi yang akan dibahas, kita dapat mempersiapkan pertanyaan atau topik yang ingin didalami lebih lanjut selama kelas. Mengapa ini merugikan? Tanpa persiapan, kita sering merasa kebingungan atau kehilangan arah ketika materi yang diajarkan terlalu cepat atau terlalu rumit. Kita mungkin juga akan merasa tertinggal atau kesulitan mengikuti pembahasan kelas. Selain itu, tanpa persiapan, kita tidak bisa berkontribusi aktif dalam diskusi kelas atau mengajukan pertanyaan yang relevan. Solusi: cobalah untuk membaca materi yang akan dibahas di kelas beberapa jam atau bahkan sehari sebelum pertemuan. Catat poin-poin penting atau bagian-bagian yang membingungkan untuk dibahas lebih lanjut dengan guru atau teman sekelas. Ini akan membuat kamu lebih siap dan lebih mudah untuk mengikuti pelajaran. 3. Tidak aktif bertanya atau berdiskusi. Seringkali siswa merasa takut atau malu untuk mengajukan pertanyaan di kelas. Mereka khawatir pertanyaan mereka akan terdengar bodoh atau dianggap mengganggu jalannya pelajaran. Padahal tidak ada yang salah dengan bertanya. Justru dengan bertanya atau berdiskusi, kita bisa menggali pemahaman lebih dalam tentang materi pelajaran. Ketakutan untuk bertanya seringkali membuat siswa hanya mengikuti pelajaran tanpa benar-benar memahami apa yang sedang diajarkan. Mengapa ini merugikan? Jika kita tidak bertanya atau berdiskusi, kita mungkin akan menyimpan kebingungan atau ketidakpahaman tanpa mendapatkan klarifikasi. Hal ini dapat menyebabkan pengetahuan yang kita peroleh menjadi kabur dan sulit diingat ketika dibutuhkan. Selain itu, tidak bertanya juga bisa mengurangi kesempatan untuk berinteraksi dengan guru atau teman sekelas
yang sebenarnya bisa memperkaya pengalaman belajar. Solusi: jangan takut untuk bertanya jika ada hal yang tidak dimengerti. Jika tidak ingin mengajukan pertanyaan di depan kelas, kamu bisa berbicara langsung dengan guru setelah kelas selesai atau berdiskusi dengan teman sekelas. Ingat, bertanya adalah bagian dari proses belajar dan tidak ada pertanyaan yang bodoh jika itu membantu kita memahami materi dengan lebih baik. Keempat, terlalu banyak mengandalkan catatan orang lain. Seringkali kita merasa malas untuk mencatat materi pelajaran dengan lengkap dan lebih memilih untuk bergantung pada catatan teman sekelas. Meskipun saling berbagi, catatan bisa membantu. Mengandalkan sepenuhnya pada catatan orang lain tanpa mencatat sendiri bisa menjadi kesalahan besar. Proses mencatat sendiri dapat membantu memperkuat pemahaman kita terhadap materi dan mempermudah kita untuk mengingat informasi di kemudian hari. Mengapa ini merugikan? Catatan orang lain mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara kita memahami materi, atau bisa saja terlewatkan beberapa informasi penting. Ketika kita tidak membuat catatan sendiri, kita kehilangan kesempatan untuk memproses dan merangkum materi secara aktif yang dapat membantu kita lebih memahami dan mengingatnya. Solusi: usahakan untuk selalu mencatat saat pelajaran berlangsung. Tidak perlu menulis semua hal secara detail, cukup catat poin-poin utama, ide penting, dan hal-hal yang menurutmu perlu dipelajari lebih lanjut. Dengan mencatat, kamu lebih aktif, terlibat dalam proses pembelajaran dan mempermudah diri untuk mempersiapkan ujian atau tugas. 5. Menunda pekerjaan dan belajar terlalu last minute. Seringkali kita cenderung menunda-nunda pekerjaan dan belajar hingga detik-detik terakhir. Kebiasaan ini bisa sangat merugikan, terutama ketika menghadapi ujian atau tugas yang memerlukan waktu untuk dipelajari dengan mendalam. Menunda pekerjaan dan belajar hanya akan membuat kita merasa tertekan dan tidak siap saat deadline tiba. Padahal, belajar secara konsisten dan terorganisir jauh lebih efektif daripada belajar tergesa-gesa. Mengapa ini merugikan? Menunda pekerjaan menyebabkan kita belajar dengan terburu-buru dan tidak fokus. Ketika kita belajar hanya pada saat-saat terakhir, kita cenderung hanya menghafal informasi tanpa benar-benar memahaminya. Ini membuat kita lebih mudah lupa dan tidak siap menghadapi soal yang lebih sulit atau kompleks. Selain itu, stres yang muncul akibat menunda-nunda dapat mengganggu konsentrasi dan mempengaruhi kualitas belajar. Solusi: cobalah untuk membuat jadwal belajar yang teratur dan realistis. Bagi tugas atau materi pelajaran menjadi bagian yang lebih kecil dan kerjakan secara bertahap. Mulailah belajar lebih awal agar tidak terjebak dalam tekanan waktu yang bisa mengurangi kualitas pemahaman. 6. Tidak menjaga kesehatan fisik dan mental. Belajar di kelas memang penting, tetapi menjaga kesehatan fisik dan mental juga tidak kalah penting. Seringkali siswa terlalu fokus pada pelajaran dan mengabaikan kebutuhan tubuh mereka, seperti istirahat, makan dengan baik, atau olahraga. Padahal, tubuh yang sehat adalah kunci utama untuk dapat berkonsentrasi dengan baik dan menjaga semangat belajar. Mengapa ini merugikan? Jika tubuh kita tidak sehat, konsentrasi dan daya tahan mental kita juga akan terganggu. Tidur yang kurang, makan yang tidak seimbang, dan stres berlebihan dapat membuat kita merasa lelah dan tidak fokus di kelas. Hal ini akan berdampak pada kualitas belajar dan daya serap informasi kita. Solusi: jaga pola tidur yang cukup, makan dengan gizi seimbang, dan luangkan waktu untuk berolahraga atau sekadar berjalan-jalan agar tubuh tetap bugar. Jangan lupa untuk memberi diri waktu untuk bersantai dan merilekskan pikiran setelah kelas agar tidak merasa terbebani. 7. Tidak memanfaatkan sumber belajar lain. Terkadang kita terlalu mengandalkan buku teks atau materi yang diberikan oleh guru tanpa mencari sumber belajar lain. Padahal banyak sekali sumber belajar yang bisa kita manfaatkan, seperti video pendidikan, artikel, forum diskusi online, atau aplikasi pembelajaran.
Dengan memanfaatkan berbagai sumber ini, kita dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan memperkaya pemahaman kita. Mengapa ini merugikan? Terbatasnya sumber belajar bisa membatasi cara kita memahami materi. Tidak semua orang belajar dengan cara yang sama, dan beberapa materi mungkin lebih mudah dipahami dengan metode yang berbeda. Dengan hanya mengandalkan satu sumber, kita mungkin kehilangan cara lain yang lebih efektif untuk memahami topik tersebut. Solusi: cobalah untuk menjelajahi berbagai sumber belajar, baik itu online maupun offline. Gunakan video tutorial, aplikasi pembelajaran, atau artikel tambahan yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Ini akan membantu memperdalam pemahaman dan membuat proses belajar lebih menyenangkan. Belajar di kelas adalah kesempatan berharga yang tidak boleh disia-siakan. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan umum seperti tidak fokus, tidak mempersiapkan diri, atau menunda-nunda, kita bisa membuat proses belajar lebih efektif dan menyenangkan. Ingat, belajar bukan hanya tentang mendapatkan nilai bagus, tetapi juga tentang memperoleh pengetahuan yang berguna untuk masa depan. Dengan kesadaran dan perbaikan terus-menerus, kita dapat menjadi pembelajar yang lebih baik dan lebih siap menghadapi tantangan apapun.